Sekarang Ini suaranya VIP. kecil apa Bu Fajriata? VIP belum hadir kan? VIP belum masuk loh. Makanya tak kunci masih. Bukan ya. Mama minta tolong dong. Mbak Dila siap, Mbak Dila? Oke, bismillah. Baik teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya malam ini. Semoga malam ini juga bisa ramai. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Ya, tidak ada ngantri masuk. Baik teman-teman, malam ini kita ada di rerasan 16. Ya, mohon izin untuk melakukan perekaman. Kalau kemarin kita live stream, tetapi ternyata live streamnya jelek ya. Jadi mohon maaf kami tidak live stream malam ini, tapi kami melakukan rekam layar untuk dokumentasi juga rekaman nanti untuk bisa kita lihat kembali apa yang sudah kita lakukan hari ini. Begitu. Kemudian kita juga akan kedatangan narasumber yang sama hebatnya, maksudnya bukan sama orangnya ya. Dengan minggu lalu kita kedatangan kepala sekolah dari SMP Negeri 2 Pakis, Mbak Dila. Kemudian kita masih bersama dengan Mbak Vinda sebagai moderator kita malam ini. Begitu. Sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu demi kelancaran acara kita malam ini, teman-teman. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Dan tidak perlu lama-lama teman-teman, saya serahkan langsung ke moderator kita Mbak Vinda, silahkan. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu yang bergabung di dalam room ini sehat selalu, dari dilimpahi keberkahan dan kebermanfaatan. Apalagi besok kita libur panjang ini Kak Uum. Iya, libur panjang. Ketawa dia. Oke. Okay. Ya, menjelang iya juga. Jadi begini teman-teman, untuk materi supervisi akademik ini menarik ya Kak Uum dan Mbak Dila, karena ini juga ada hubungannya dengan pengelolaan kinerja yang lagi hits-hitsnya di tahun 2024 ini. Oke, sudah ada yang raise hand. Materi kita belum Gimana bicara, ya? sudah raise hand untuk bertanya. Ngeri kali kan. Oke, sabar Bu, sabar. Oke. Ini memang karena saking apa ya? Antusias. Ini membuat ya antusias karena berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Jadi supervisi akademik ini berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan kinerja di observasi pembelajaran atau observasi praktik kinerja Bapak Ibu. Jadi nanti kita seperti biasa, namanya juga rerasan, kita rerasan ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol pintar. Hari ini dengan narasumber tamu kita ada Mbak Dila Kusumawati. Aku takut salah nyebut nama. Dari SMP Negeri 2 Pakis. Ayo mari kita sapa beliau. Halo Mbak Dila. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dila,
Mbak Dila boleh memperkenalkan diri dulu kepada sahabat Rerasan. Oke, sudah ini ya, siap. Bapak Ibu semuanya, ini ada bapaknya enggak ya kok? Terbacanya ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu semuanya, Mbak Vinda, Mbak Sulis, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Dila Kusumawati, saya dari Guru Penggerak Angkatan 4, kemudian sekarang menjadi pengajar praktik Angkatan 10, kemudian saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Pakis. Mungkin sudah banyak yang perso ya. Ini ada Bu Erni juga teman kita, dan yang mungkin sudah seangkatan dengan saya mungkin sudah paham. Itu Mbak Vinda bisa langsung ngobrol-ngobrol tentang supervisi akademiknya Mbak Vinda. Maaf, sedang ada, mungkin saya tunggu dulu. Oke, siap. Baik, sambil mungkin di beberapa tempat ada kegiatan. Dan Mbak di sini sudah jam 8 Mbak Dila. Ini Mbak Dila baru ada. Di sini telat. Oh iya, oke. Berarti sementara Mbak Dila mute dulu. Baik, Bapak Ibu, karena di tempat Mbak Dila sedang dikumandangkan kaitan dengan pengelolaan kinerja ya. Jangan sampai nanti ketika pelaksanaan kinerja itu Bapak Ibu guru di sekolah kita itu melaksanakannya TT. Apa itu TT Kak Tidak terlaksana. Oke, di dalam topik supervisi akademik itu disebutkan istilah OTT. OTT itu adalah observasi tanpa tegang. Oke. Jadi jangan sampai Bapak Ibu guru di sekolah kita itu melaksanakan pembelajaran di kelas apalagi diobservasi oleh kepala sekolahnya dengan TT. Dengan tegang ya, berarti DT ya, dengan tegang seperti itu. Karena harapannya adalah OTT tadi. Lalu ini kita sambil tunggu dulu nanti biar Mbak Dila kode. Nanti Mbak Dila kode ya kalau misalnya ada slide bisa diberikan emoticon love atau apa. Nah, sambil menunggu Mbak Dila nanti bisa unmute suara, izin share screen tentang materi yang ada di TMM topik supervisi akademik. Baik. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Baik, di supervisi akademik ini terdapat 5 modul Bapak Ibu. Yang pertama adalah tahapan pendampingan melalui supervisi akademik. Nah, kita ulik dulu. Di tahapan supervisi akademik ini terdapat satu materi yang berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan itu melakukan tahapan supervisi akademik. Nah, kemudian setelah itu di modul kedua itu adalah memeriksa perencanaan pembelajaran. Terdiri dari 2 aktivitas submodul. Yang pertama adalah tantangan dan manfaat pemeriksaan perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah komponen dan instrumennya. Yang pertama ada contoh modul ajar, kalau tidak salah komponen perencanaan pembelajaran yang berpusat pada Moodle. Kemudian pada modul 3 di observasi pembelajaran ini Bapak Ibu akan belajar 4 submodul. Yang pertama adalah manfaat dari praktik observasi pembelajaran. Yang kedua adalah tantangan observasi pembelajaran. Yang ketiga adalah komponen observasi pembelajaran dan yang tadi OTT, observasi tanpa tegang. Nah, seperti itu. Kemudian modul 4 memberikan umpan balik yang efektif. Di sini kita akan belajar 5 submodul. Yang pertama, umpan balik efektif.
pertama itu refleksi diri, apakah umpan balik yang diberikan kepala sekolah terhadap diri kita atau kita kepada guru kita itu sudah efektif atau belum. Kemudian umpan balik yang efektif itu yang seperti apa. Kemudian ada praktiknya, juga ciri keberhasilan ya ketika umpan balik itu, dan diberikan juga tips. Jadi ini di modul 4 ini memang khusus menggali tentang umpan balik. Yang terakhir adalah pendampingan berdasarkan hasil supervisi. Ketika sudah melaksanakan observasi kinerja pembelajaran atau observasi praktik kinerja itu tadi, setelahnya itu mau ngapain? Nah, itulah di sini dijelaskan gitu ya. Ada tantangannya dan juga ada tahapannya begitu Bapak Ibu. Oke, sepertinya tadi Mbak Dila sudah memberikan kode ya. Oke, sip deh. Kalau begitu, kita akan mengobrol kembali dengan Mbak Dila ya. Tadi sempat kita ulas materi di modul supervisi akademik. Nah, seperti itu, Mbak. Kalau Mbak Dila sendiri nih, mendengar supervisi akademik, apa pendapat atau yang ada di benak Mbak Dila? Derek disampaikan. Oke, saya lanjutkan ya tadi ya. Jadi supervisi akademik nih menurut pendapat saya, kemudian saya sudah baca-baca referensi, saya sudah buka PMM, itu disampaikan sebagai upaya kita untuk memastikan pembelajaran guru itu berpengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa. Jadi ini intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran supaya guru itu bisa mengajar dengan efektif. Begitu ya Mbak Vinda ya? Yes, Mbak Dila. Jadi program berkelanjutan seperti itu. Memang dalam rangka pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Fokusnya adalah peserta didik ya Mbak Dila. Ya, harus berpusat pada murid, begitu nggih. Betul sekali. Kemudian, mengapa harus ada supervisi akademik? Biar keren aja gitu mungkin Mbak Dila. Gitu ya. Ya, ini kan lagi ada tren apa? Tren pengelolaan kinerja Mbak. Terus kapan mau supervisi? Nah, itu mungkin biar tren aja. Biar tren aja supaya bisa ngisi di pengelolaan kinerja gitu ya Mbak Vinda ya. Iya, itu jawab. Mungkin ini Bapak Ibu semuanya mungkin juga sudah mengisi ya. Kemarin di bulan Januari, kemudian kita di bulan Februari ini kita sudah merencanakan jadwal yang akan kita laksanakan nanti di bulan Maret. Nah, ini masuk pada tahapan supervisi akademik ini Mbak Vinda ya. Tadi belum dijawab. Mengapa penting supervisi akademik? Yang pertama adalah menumbuhkan motivasi pendidik. Ini di luar kita pengelolaan kinerja nggih, Bapak Ibu nggih. Walaupun benar itu kita juga salah satunya harus mengisi di pengelolaan kinerja, tapi ini mengapa kita harus disupervisi supaya yang pertama ini adalah pengawasan kualitas pembelajaran. Kalau kita tidak disupervisi, kita akan mengajarnya itu akan ibaratnya itu sak-sae Mbak Vinda. Tapi beda kalau kita disupervisi pasti Bapak Ibu guru itu akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang pertama pengawasan kualitas. Untuk pengawasan kualitas, kalau Bapak Ibu itu diawasi, maka mereka akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, otomatis kualitasnya akan menjadi lebih baik karena dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua itu untuk menumbuhkan motivasi. Kalau ada yang menyupervisi, otomatis Bapak Ibu guru akan termotivasi untuk mengajar dengan sepenuh hati. Walaupun ada sih Bapak Ibu di supervisi juga
sak-sae, tapi harapannya tidak seperti itu. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Vinda, OTT, observasi tanpa tegang, harusnya seperti itu. Tapi malah justru ada yang Bapak Ibu guru itu kalau diobservasi malah justru jadinya tegang, yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya menjadi blank semua, blur. Nah ini yang perlu kita beri pemahaman kepada rekan-rekan bahwa supervisi akademik itu bukan hal yang perlu ditakuti. Kalau kita terbiasa mempersiapkan pembelajaran dengan sebaik-baiknya, otomatis ketika disupervisi pun Bapak Ibu itu akan siap dan pasti juga akan menjadi baik karena RPP atau modul ajar yang dipersiapkan otomatis akan dioptimalkan, dan ketika kepala sekolah mensupervisi, Bapak Ibu guru itu tidak mungkin menyanyiakan waktu, durasi waktu misalkan 2 JP atau berapa JP itu dengan hal-hal yang tidak sesuai. Nah, itu fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan profesional. Jadi seorang guru yang profesional pasti akan tahu tugasnya apa, bagaimana dia mendekati murid, bagaimana dia mengajar dengan baik, bagaimana dia penguasaan materinya. Nah, ini otomatis akan terlihat profesi gurunya, apalagi kita diberi tunjangan profesi. Nah, kalau kita tidak profesional, otomatis itu akan mengurangi value kita, mengurangi nilai kita sebagai seorang guru yang profesional. Itu Mbak Vinda, mengapa harus supervisi akademik. Ya, oke. Ternyata nggak sekedar mengikuti tren di 2024 ini ya Mbak Dila. Oh ya, itu kan salah satu sekarang dipusatkan melalui pengelolaan kinerjanya di PMM. Kan dulu-dulu tetap ada Mbak supervisi akademik, tidak cuma sekarang. Karena memang itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Gitu kan Mbak Vinda ya, Mbak? Mungkin ada yang mau langsung menanggapi ya Kak? Iya. Aku pengen nanya Mbak Vinda. Kamu di mana wajahnya Kak? Oh iya, Kok ngilang? sorry. Nah, itu adalah supervisi akademik saat ini. Apa bedanya dengan saat-saat sebelum sekarang, sebelum adanya guru penggerak? Supervisi itu kayak apa Mbak Dila? Nah, oke. Silakan Mbak Dila. Langsung. Ini kenapa malah jadi kita yang ngobrol? Iya, ini bukan karena saya di sini dijadiin narasumber ya, saya juga masih belajar loh ya ini ya. Dulu pun juga ada ya, dulu itu PKG, kemudian ada supervisi, itu tetap ada Mbak Uung. Jadi dulu juga kita disupervisi, kemudian sekarang pun, jadi tidak ada perbedaannya menurut saya. Seorang guru itu memang harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan kepala sekolah kalau beliau tidak menyupervisi, tidak mengobservasi, lalu dari mana beliau tahu bahwa kita itu kompeten? Dari mana kepala sekolah bisa tahu sekolahnya itu berkualitas atau pembelajarannya itu bermakna, berpihak pada murid, kalau kepala sekolah tidak mengobservasi, tidak mendampingi, tidak, kalau sekarang istilahnya coaching ya, kalau dulu kan belum ada coaching, tapi dulu itu tetap ya dilaksanakan. Ketika dulu saya menjadi guru pun juga tetap disupervisi, walaupun kadang ada ya kepala sekolah yang super sibuk sekali mendelegasikan kepada guru senior. Seperti itu Mbak U. Oke, terima kasih Mbak Dila. Berarti dalam prosesnya nggak ada perbedaannya sama sekali ya Mbak Dila? Iya, dulu tetap ada Mbak, supervisi zaman saya dulu juga tetap disupervisi. Hanya sekarang ibaratnya seperti instrumen, kemudian dan lain sebagainya itu lebih digaungkan karena sekarang kita benar-benar diminta untuk berpihak pada murid. Kalau guru mengajarnya tidak
tidak, ini ada muncul di tempat saya dari Bu Erni. Sebentar ya Bu Erni, saya tanggapi. Kalau guru tidak mempersiapkan dengan baik, kemudian kepala sekolah tidak mengobservasi, otomatis kualitas pembelajaran itu tidak terlihat, tidak tahu seperti apa. Seperti itu Pak Uum. Jadi kalau misalkan yang saya Bu ya, ada guru nih contohnya ya, tidak di sini, ada guru yang jarang ngajar, kemudian banyak kosong, kemudian kepala sekolah tidak mengadakan supervisi. Lalu anaknya seperti apa, kemudian materi sampai atau tidak, itu otomatis akan mengurangi kualitas pembelajaran ya. Ini dari Bu Erni Nurnaningsih, teman kita. Bisa langsung dibacakan Mbak Vinda? Oke Kak. Baik, dari Bu Erni Nurnaningsih, Bu Dila mohon izin bertanya, ada sedikit rumor bahwa guru mempersiapkan diri secara maksimal hanya ketika akan disupervisi. Inisialnya AA, Mbak. Tetapi ketika mengajar biasa hanya seadanya. Mohon pencerahan dalam mempersiapkan diri. Wah, ini inisialnya AA, Mbak, gurunya. AA ya, bukan EE ya. Bu Erni, halo. Terima kasih Bu Erni sharing ya. Ini ada rumor katanya guru itu hanya mempersiapkan diri dengan sepenuh hati, ibaratnya itu hanya ketika disupervisi. Betul atau betul ya Mbak Vinda ya? Betul. Dan itu kalau pada itu musim PKG ya kan, musim PKG begitu. Makanya ini pemerintah berusaha memperbaiki sistemnya dengan pengelolaan kinerja. Ditekankan bahwa pelaksanaan kinerja nanti itu bukan melaksanakan pembelajaran yang berlebihan, gitu kata-katanya. Betul. Silakan Mbak Dila ditanggapi. Iya. Jadi Bu Erni, memang ya rumor seperti itu. Minimal begini Bu Erni, kalaupun mengajar itu mempersiapkannya dengan sepenuh hati ketika disupervisi, ini lebih baik daripada tidak belas, ya kan? Nah, ketika sekarang sudah sistemnya diperbaiki, harapannya adalah sedikit demi sedikit kita mau berubah. Minimal dari kita. Kalau kita sudah mau berubah, mari ajak yang lain. Ayo kita mulai perbaiki dan selalu perbaiki. Jadi ketika tahapan supervisi dari perencanaan ya, dari perencanaan, kemudian mempersiapkan RPP, modul ajar, kemudian dari pelaksanaannya nanti diobservasi, kemudian nanti ada tindak lanjutnya, ada pendampingannya seperti apa. Harapannya adalah rekan-rekan guru itu akan benar-benar mau berubah. Ketika pendampingan kepala sekolah itu bisa mengena, pendampingan kepala sekolah itu bisa benar-benar mengajak guru-guru untuk mau berubah. Kapan kita mau berubah kalau kita tidak memulai dari diri kita? Maka kalau itu tidak dimulai, maka tidak akan berawal. Maka kita mulai. Ayo Bu Erni, ayo teman-teman yang lain. Walaupun ini awalnya sulit, tapi mari ketika kita sudah dibiasakan, maka pembiasaan pertama memang harus dipaksa. Seperti anak-anak kita. Pertama, kalau tidak dipaksa, anak-anak kita itu sulit. Tapi ketika mereka pertama kali terpaksa, dipaksa, lama-lama menjadi pembiasaan. Dan pembiasaan itu akhirnya akan berlangsung terus-menerus. Itu akan menjadi sebuah budaya. Dan harapannya budaya positif itulah yang kita kembangkan. Bermula dari diri kita. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti ada kesadaran terhadap nilai-nilai universal tadi ya Mbak Dila, bisa disimpulkan. Iya. Jadi tidak kita cuma menuntut anaknya saja, tapi kita juga mau berubah. Oke, sip, luar biasa. Berkaitan dengan tujuan tadi ya, bahwa supervisi akademik, sama-sama Bu Erni. Begitu.
Baik, berkaitan dengan supervisi akademik tadi itu kan tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran Mbak Dila. Nah, efektivitas pembelajaran itu yang bagaimana sih Mbak Dila? Oke. Di sini efektivitasnya itu adalah bagaimana guru itu merencanakan pembelajaran. Jadi kan awalnya kan guru harus merencanakan dulu kan Mbak Vinda ya. Misalkan materinya apa, TP-nya. Kalau sekarang jadi dari CP menjadi TP, kemudian dijabarkan ATP-nya, kemudian dijabarkan menjadi modul ajar, kemudian nanti di sana step-step pembelajarannya seperti apa. Nah, ini benar-benar ketika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian dari penilaian asesmennya tercapai, apa yang akan dilakukan, kemudian terlihat hasilnya, maka efektivitas dari pembelajaran itu benar-benar terlihat. Jadi apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, dan apa hasilnya itu bisa terlihat menjadi efektif, dan efektif itu otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada yang tunjuk jari, ini Ibu Emi Arfiana, Mbak Indah. Oke, akan langsung kita ini ya, dipersilahkan Ibu Emi Arfiana. Halo Bu Emi. Mungkin masih terkendala. Bisa dilanjut Pak Vinda, mungkin tadi sudah ke apa tadi, efektif ya. Jadi perlu mempersiapkan supervisi dengan efektif, merencanakan dengan matang, kemudian pelaksanaannya, observasinya, kemudian nanti ini termasuk ini Mbak Vinda, prinsip supervisi akademiknya itu juga si supervisor harus tahu prinsip-prinsipnya apa. Di sana yang pertama adalah objektif. Terus yang kedua komprehensif secara keseluruhan. Kemudian yang di sini ada Mbak. Nah, objektif ini ya. Masukkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Jadi objektif di sini si supervisor harus jangan siapa dia, si gurunya si A si B, oh ini gini-gini, nggak bisa, karena di sini kita ada instrumennya, maka benar-benar kita dasarnya adalah instrumen yang kita pegang. Kalau memang benar ada ya ada, tidak seperti apa levelnya, level berapa, kita tinggal memasukkan. Itu objektif. Kemudian yang kedua komprehensif. Bisa diturunkan mungkin Mbak Pindah. Nah, komprehensif di sini supervisi bersifat lengkap dari kendala guru, solusi hingga tindak lanjut untuk menjalankan solusi. Jadi secara komprehensif keseluruhan. Apa ini? Mbak Sulis, ada apa ini Mbak Sulis? Jadi Berarti ya kalau ini menanggapi yang objektif tadi loh Kak Mbak Dila. Berarti nggak bisa dong kita ngasih nilai kayak koncoku atau konco gue kayak gitu. Gitu. Ya. Jadi objektif di sini si A sudah kenal baik sama dia, tak tambahin nggak bisa, karena itu jadinya subjektif banget. Karena Mbak baik dia sangat baik, Mbak Vinda nggak temenku, nggak baik. Nah itu nggak bisa, itu namanya nggak objektif. Gitu ya Mbak ya. Konco dewe. Kemudian yang kedua komprehensif. Jadi di sini komprehensif itu harus secara keseluruhan. Jadi apa yang dihadapi kendalanya, kemudian bagaimana mencari solusinya, kemudian tindak lanjutnya nanti seperti apa, itu secara komprehensif supervisor harus menyeluruh, tidak boleh terpotong-potong ya.
Kemudian yang kedua adalah aktif. Aktif di sini kegiatan supervisi tidak hanya satu arah dari kepala sekolah saja, namun juga guru aktif berpartisipasi menyampaikan kendala dan menemukan solusi. Jadi diajak diskusi, gitu. Jadi misalkan nih di kelas si guru ada kendala apa, kemudian jangan langsung kita sebagai supervisor menjudge, wah guru ini jelek ngajarnya, wah ini anaknya rame nggak bisa handle. Nah di situ justru supervisor akan melihat mengapa kondisi kelas rame, mengapa ini kok tidak bisa ke-handle, kenapa kok materinya nggak selesai, kenapa waktunya bla bla bla. Nah, ini harus aktif tidak hanya dari supervisor saja. Nah, yang disupervisi juga harus ikut terlibat. Mengapa? Ada apa? Nah, ini yang dimaksud dengan aktif. Jadi tadi objektif, jangan pandang bulu nih. Kemudian yang kedua komprehensif, yang ketiga harus aktif. Itu Mbak prinsipnya. Ada tanggapan Mbak Uum atau Mbak Afinda? Oke, Mbak Dila, luar biasa sekali ya. Jadi kita dalam melaksanakan supervisi akademik itu harus berlandaskan berprinsip pada tiga hal yang tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Mbak Dila. No subjektif alias objektif, no potong-potong kayak daging aja ini alias komprehensif, dan no pasif alias aktif, seperti itu. Nah, Mbak Dila nih berkaitan dengan supervisi akademik ini, ada berapa sih step by step-nya supervisi akademik ini, tahap-tahapannya? Tahapannya itu secara umum ada 3. Biasa awal, tengah, akhir gitu ya umumnya. Nah di sini tahap awalnya adalah tahap perencanaan. Di perencanaan ini kita tahap merencanakan, nanti Bapak Ibu juga di pengelolaan kinerja PMM juga sudah jadi perencanaan. Bapak Ibu bulan ini, bulan Februari, Bapak Ibu mengklik atau menyepakati untuk jadwalnya. Nah, dibuat jadwal, disesuaikan. Dan ibaratnya kalau dulu kan jadwal memang sudah disepakati oleh dibantu Wakakur, dibuatkan jadwalnya, jangan sampai apa istilahnya tubruan itu apa? Jangan sampai nanti si supervisor misalkan kepala sekolah mau mensupervisi ternyata jamnya bareng dengan Pak A atau Bu B. Nah, jangan sampai. Jadi ini sudah diantisipasi. Nah, Bapak Ibu ketika kita sudah mengklik di pengelolaan kinerja di PMM juga seperti itu, supaya ini membantu kita tim di kurikulum membuatkan jadwal, kemudian nanti kepala sekolah selaku supervisornya bisa observasi di kelas itu pada tahap perencanaan. Kemudian tahap penyiapan dokumen-dokumen yang harus disiapkan guru ketika di tahap perencanaan, berarti si guru sudah harus punya modul ajar atau RPP untuk observasi. Nah, di sini otomatis disesuaikan dengan pas ketika jadwal observasi itu. Jangan sampai materi yang diulang atau justru tidak pas pada materinya. Jadi jangan, disesuaikan. Misalkan sudah menyiapkan mau observasi pada bulan Maret minggu pertama, kita sudah ngira-ngira nih, minggu pertama materinya ini pas sampai pada tujuan pembelajaran ini. Nah, itu sudah disesuaikan. Jadi nanti ketika disupervisi ya sudah pas pada materi itu. Kemudian setelah jadwal dan dokumen yang disiapkan pada tahap perencanaan, kemudian yang kedua tahap pelaksanaan atau melaksanakannya. Di sini observasinya. Satu, kalau supervisornya sudah harus meneliti ya, apa Mbak Finda, RPP atau modul ajarnya kan sudah sampai nih di tempat kita nih. Kita ngapain? Diperiksa. Diperiksa oleh supervisor. Kita sebagai
supervisornya kita sudah memeriksa, sudah sesuai belum, sudah cocok belum. Misalkan kemarin ngekliknya misalkan ambil indikator disiplin positif nih contohnya. Sudah masuk belum ini disiplin positif, budaya positif masuk di modul ajarnya Bapak Ibu? Sudah ada belum? Sudah terbaca belum di sana? Kalau belum, disampaikan, ini kok belum masuk ya. Jadi jangan sampai nanti ketika observasi langsung menemukan kok belum sampai. Nah, ini ada waktu untuk kita bincang-bincang, ada waktu untuk kita diskusi dengan guru, Pak atau Bu, ini kok sepertinya modul ajarnya kok masih belum komplit ya, masih kurang ini, betul atau enggak? Tapi kita ajak diskusi, kita coaching supaya Bapak Ibu itu menemukan sendiri apa kurangnya, jangan langsung ditunjukin kurangnya di mana. Coba biar mereka itu mencari sendiri. Kemudian setelah itu ketika tahap pelaksanaan kita observasi di kelas. Otomatis ketika observasi di kelas itu dari awal pembukaan, kemudian sampai isinya, kemudian sampai dengan penutupnya, itu juga tampak di sana sesuai dengan modul ajar atau sesuai dengan RPP yang sudah dikumpulkan. Jangan sampai antara RPP atau modul ajar yang dikumpulkan, diserahkan dengan realita ketika diobservasi, ngetan sama ngulon. Nah, ini jangan sampai, karena otomatis nggak sama. Apa yang mau kita nilai loh kok nggak sama, step-stepnya juga mungkin metode atau strateginya ambil ini, ternyata juga di lapangan kok nggak seperti itu. Nah, otomatis nanti ketika di instrumen yang harus diisi oleh supervisor, nanti juga nggak sama, nggak bisa sesuai nilainya. Ini tidak sekadar nilai ya, tapi nanti ada umpan balik tindak lanjut yang harus kita berikan. Nah, itu pada tahap pelaksanaan. Kemudian pada termasuk nanti ketika observasi itu ya, ada masukan dari kepala sekolah atau supervisor, itu ketika selesai observasi, ada pasca, ada pra observasi, ada observasi itu sendiri, ada pasca observasi. Nah, di pasca observasi inilah nanti si supervisor meminta untuk Bapak Ibu guru itu merefleksikan bagaimana tadi ketika mengajar, bagaimana tadi ketika pembelajaran, apa kurangnya, mungkin seperti apa. Nah, ini di sini nanti yang perlu didampingi adalah ketika si guru bisa merefleksikan dengan baik, otomatis nanti akan mengetahui apa yang kurang. Nah, ini untuk pembelajaran, untuk kedepannya, untuk agar tidak terulang lagi. Kemudian itu setelah tahap pelaksanaan, kemudian yang terakhir adalah tahap tindak lanjutnya. Nah, ini tindak lanjutnya nanti setelah itu apa? Pendampingannya nanti kepala sekolah ketika tahu si mungkin Bapak atau Ibu guru B itu ternyata pada pembelajarannya masih seperti ini. Oh, penilaiannya berarti ini masih asesmennya masih belum tepat. Mungkin perlu ada IHT tentang asesmen, atau mungkin ini kok metode pembelajarannya belum sesuai, mungkin perlu ada di IHT atau pembimbingan tentang metode pembelajaran. Nah, seperti itu Mbak Finda ya. Oke Kak, ternyata kalau kita rangkum itu ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tetapi di setiap step itu ada sub-sub
yang harus kita perhatikan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dila. Oke, nah sekarang saatnya kita ini Mbak Dila interaktif ya dengan teman-teman berkaitan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dila. Tadi Mbak Dila sudah menyampaikan bahwa supervisi akademik itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Lah efektivitas pembelajaran itu apa? Ya menyinkronkan semua rencana yang akan dilaksanakan di dalam kelas dari tujuan sampai asesmennya. Kemudian sudah disampaikan juga prinsip-prinsip pelaksanaan supervisi akademik. Ada 3 prinsip tadi sehingga nanti pelaksanaannya supervisi akademik itu bukan sebagai momok gitu ya bagi Bapak Ibu guru. Juga sudah disampaikan tahap-tahap pelaksanaan supervisi akademik. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ngobrol dengan Bu Dila, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Sepertinya ini semuanya asik mendengarkan ini ya. Oh ini hadir saja. Baik, Bapak Ibu tenang saja nanti untuk materi dan link daftar hadir akan kami sampaikan biasanya nanti setelah kita mengupas tuntas template aksi nyata untuk topik hari ini yaitu supervisi akademik. Oke. What's wrong? Oh nggak jadi. Sepertinya tadi ada yang ini yang share screen ya. Ada yang share screen. Ini share screen tidak disengaja atau Bu Alfiah sedang share screen. Oke, Bu Oh Alfiah. iya, mungkin terpencet. Mungkin. Iya, memakai HP-nya. Ya, dan Bingung mematikannya. Kalau dari sini Bisa nggak? apakah bisa kita kontrol Kak? Coba Bu Alfiah ya. bisa. Dari tadi cuma download. Iya, download. Oke, sudah. Bapak Ibu, apakah ada yang mau menanggapi atau mungkin berbagi praktik langsung ya, berbagi pengalaman berkaitan dengan supervisi akademik? Ya, monggo ibu-ibu, bapak, ada nggak tadi? Tadi ibu-ibu semua ya. Belum. Bu Erni, Belum ada. silakan berbagi praktik baiknya Bu Erni. Ini belum ada tanggapan Kak. Mbak Lisa, dan Tadi Mbak Dila sempat mengulik dari perlunya dilaksanakan supervisi akademik seperti itu ya. Kadang-kadang itu kan selalu ada pertanyaan seperti ini ya. Setelah memeriksa perencanaan pembelajaran, apa yang perlu dilakukan kepala satuan pendidikan untuk mengetahui efektivitas praktik mengajar pendidik? Itu kan bingung itu. Atau apa tantangan dan kendala ketika melakukan supervisi akademik sejauh ini Mbak Dila, ketika sudah melaksanakan supervisi akademik baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah ini, pengalaman dari Mbak Dila sendiri nih, apa sih yang menjadi tantangan adanya supervisi akademik ini? ya. Sejauh ini Mbak Pinda ya, berbagi ya, ini tantangan saya pribadi nih, berbagi ya. Nanti mungkin ada masukan nih, mungkin dari permasalahan saya. Saya sebut aja guru X gitu ya. Jadi tadi. Oh, AA ya. Oh, kita punya inisial AA. Jadi si guru AA ini ketika mengumpulkan modul ajarnya itu sudah kita periksa, oke, sudah bagus lah ibaratnya gitu. Nah, ketika di kelas, di observasi itu, sudah saya tunggu nih actionnya, tiba-tiba saya lihat nih modul ajarnya, kok yang ditampilin sama modul ajarnya beda gitu. Nah, kan saya juga nggak mau ngekat kan di perjalanan. Sudah gitu.
ketika di pasca observasi nih saya ajak ngomong-ngomong beliau, ini tadi gini ya, kok nggak ada ini ya gitu kan. Saya coba untuk ajak diskusi. Beliau dengan si guru AA tadi ya pede aja itu kalau bilang, iya soalnya waktunya kurang, jadi tadi nggak sempat ini itu. Oh gitu ya, kurang ya. Ini kalau kurang berarti kan harusnya perencanaannya sudah 2 JP itu kan dari awal, kemudian mau isinya apa, mau nanti nutupnya apa, itu kan sudah jelas gitu loh. Di situ juga sudah jelas, step-stepnya juga sudah jelas. Di modul ajar sudah jelas, tapi ketika praktik itu terjadi pemoloran dan sampai dengan detik terakhir 2 JP saya menunggu itu ternyata nggak selesai gitu dan kendalanya kurang waktu gitu. Nah mungkin ya yang mengalami seperti ini. Itu Mbak Vinda, gimana menurut Mbak Vinda ini? Ya hampir mungkin berasa dapat zong gitu kata Kak Uumnya itu. Oke. Memang mungkin karena ini Budila budaya untuk Itu ditunggu untuk supervisi. Kan supervisi itu kita seperti roh halus gitu ya, yang datang ke kelas itu ya kan tidak menimbulkan kegaduhan gitu, tidak menimbulkan pengalian fokus murid gitu. Jadi kalau budaya supervisi ini terlaksana, nanti murid-murid nih ya, murid-murid akan terbiasa, ada kepala sekolah masuk, ada guru lain masuk, kan supervisi itu tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah ya, ada rekan sejawat juga yang menjadi observer kayak gitu. Jadi ketika budaya ini sudah menjadi pembiasaan di sekolah, jadi budaya positif, insya Allah hal-hal seperti kurang waktu, kemudian mungkin ya Mbak Dila, mungkin kan memang karena ini belum grogi ya mungkin ya. Grogi, nah ini grogi tadi Bu ada Etni, kepala cantik apa ya. nih tipsnya grogi nih? Oh iya ini, apa nih Bu Dila minta tips dong agar tidak grogi saat di supervisi dari sudut pandang guru atau kepala sekolah Bu? Guru Bu. Oh dari guru, dari sudut pandang guru Mbak Dila. Sama Werni. Jadi kalau kita anggap itu tadi seperti kata Bu Vinda bahwa dianggap roh halus nggak ada aja gitu. Karena ada seorang Mbak. Oh ada yang rasain ya sebentar. Ya, sekali lagi supervisor itu kan bukan orang yang ikut campur dalam pembelajaran, dia hanya sebagai kameramen ya kayak gitu. Gitu. Jadi anggap aja kita bagaikan seorang artis. Si Uum hari ini nih mendapatkan habisnya kamu lucu. Lah ya bener tau nek supervisi itu kan supervisor itu baik itu kepala sekolah maupun rekan sejawat itu dianggapnya roh halus. Kalau roh kasar ya berarti masih mending aku ya nganggapnya CCTV. CCTV gitu ya. Ada CCTV. Oke ya. Oke deh. Itu ada Bu Sri Wahyuni, ada Hastuti Mbak. Oke, ini ada yang mau berbagi pengalaman, ada Bu Sri Wahyuni dan Bu Hastuti. Silakan siapa dulu? Bu Sri Wahyuni silakan Bu. Halo Bu Sri Wahyuni atau Bu Hastuti? Bu Hastuti halo. Halo, selamat malam Bu Afinda dan Bu Sri. Bu Hastuti dari mana ini kalau boleh tahu? Oh iya, saya ini pengajar praktik angkatan 8 Bu Afinda. Perkenalkan saya Bu Hastuti. Oh iya, dari mana Bu? Dari mana instansinya Bu? Instansinya dari TK Pertiwi Banyurejo 2. Oh ya, ini Bu guru TK ya, atau kepala sekolah TK ini. Salam kenal Bu. Ibu ini menanggapi apa yang baru saja kita obrolkan nih Bu. Ini mau berbagi pengalaman nih sepertinya.
Iya, iya betul. Mohon maaf, saya hanya berbagi praktik baik tentang supervisi akademik. Jadi mungkin pengalaman saya mungkin bisa dipakai untuk ibu-ibu di sini, mungkin bisa bermanfaat bahwa sebenarnya supervisi akademik itu sangat bagus sekali dilaksanakan di setiap lembaga sekolah dimanapun itu, baik jenjang TK, SD, SMP, ataupun SMA. Jadi pengalaman saya waktu supervisi akademik itu, eh, hari pertama adalah menentukan dulu kapan Anda bisa disupervisi seperti itu. Terus di saat kita pelaksanaan supervisi akademik, itu tidak ada pemaksaan, jadi kita benar-benar santai, tidak kita lihat dulu modul ajarnya, perencanaannya apa, kemudian kita sampaikan dia selama 2 jam itu apakah sanggup dan bisa menyediakan itu apa pembelajaran yang sesuai seperti itu. Jadi yang diandalkan itu adalah pembelajaran detail dari awal sampai dengan selesai. Tidak administrasi atau apapun itu, tapi pembelajaran yang diajarkan ke anak-anak didiknya seperti itu. Kalau dari pengalaman kami seperti itu. Kemudian Cukup lewat setelah obrolan pun bisa ya Bu Hastuti. Tidak ya, harus ya, ini betul. loh Bu, ini RPP saya begitu ya Bu ya. Jadi yang kita lihat itu adalah bagaimana bu guru tersebut memberikan pembelajaran yang bermakna. Jadi anak didik merasa nyaman, modul ajar sesuai, kemudian beliau si guru tersebut melaksanakan trik-trik dari awal sampai dengan selesai, dari supervisi akademik dari awal sampai dengan selesai selama 2 JP tersebut. Jadi tidak ada kaku ataupun takut ataupun gimana ya. Kalau zaman dulu ya supervisi itu kan takut ya. Kalau untuk supervisi akademik yang sekarang ini adalah bagus sekali karena tidak ada paksaan. Jadi dengan santai, dengan enak, mereka nyaman melaksanakan supervisi akademiknya. Kemudian ditanya dengan baik-baik, dengan teknik coaching. Jadi guru tersebut tidak takut, tidak minder, tidak grogi seperti itu. Jadi yang saya laksanakan selama ini adalah ya seperti itu. Pakai teknik coaching dengan bu guru tersebut. Kemudian kita tanyakan, kira-kira siapnya kapan? Oh, siapnya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, seperti itu. Jadi tidak bisa kita memaksa hari ini atau sesuka kita, mungkin sebagai kepala sekolah kita menentukan sendiri. Tidak seperti itu. Jadi kita benar-benar berpihak kepada guru. Guru siapnya kapan? Nah, itu kita ikuti. Kita berpihak kepada murid seperti itu. Jadi kita laksanakan seperti prinsip Ki Hajar Dewantoro, seperti itu Bu Avinda. Oke, luar biasa sekali. Oke Bu Hastuti, benar sekali ya. Kita praktikkan coaching, kemudian kita lakukan OTT, observasi tegang, sehingga seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hastuti tadi ya, enak sekali supervisi akademik itu, tidak ada yang menakutkan gitu. Oke, Bu Sri Wahyuni. OTT-nya tambah satu Mbak Vinda. Apa? Observasi tanpa tegang, observasi tanpa tekanan. Iya, Cik. Luar biasa Bu Dila. Berarti O T T T gitu ya. Oke. Deh. Baik, terima kasih Bu Hastuti. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hastuti tadi juga memberikan gambaran kepada kita semua di room ini bahwa supervisi akademik itu enak kayak gitu. Bukan hal yang membuat kita tadi seperti apa yang dikatakan Mbak Dila, penuh tekanan, semuanya bisa dilaksanakan dengan oke kayak gitu. Nah, Bu Sri Wahyuni ini raise hand-nya belum saya turunkan. Apakah ada yang mau disampaikan Bu Sri Wahyuni? Halo Bu Sri Wahyuni. Oke, sebelum nanti kita tunggu ya Bu Sri Wahyuni. Ini ada dari Bu Ervira Yuli Ristanti. Halo Bu Ervira.
sebelum pelaksanaan memang sudah siap Bu, modul ajar, media, tetapi kami sebagai guru sering demam panggung saat pelaksanaan. Aduh, tai. Oke, sebut saja dia AA ya tadi ya, AA ya. Oke, si AA nih sering demam panggung ini. Oke, kita panggil ya Bu Ervira biar ada suaranya. Kita juga pengen mendengar suaranya Bu Ervira. Halo. Oh, ini VIP-nya kita udah raise hand ini, Kak. Halo, Bu Ervira dari mana, Bu? saya dari SD Negeri Purwosari, Kecamatan Secang. Oh, Mbak Vira. Oke, Iya. Mbak Vira. Oke, selama ini ketika kalau demam panggung itu ciri-cirinya bagaimana sih, Kak? Oh, aku Hmm, demam panggung. apa yang sudah kita rencanakan itu tiba-tiba apa ya? Hilang dalam Tiba-tiba lamunan. buyar, iya seperti itu. Terus sebelum masuk kelas itu pengennya ke kamar mandi, terus padahal kan itu cuma kepala sekolah kita yang setiap hari kita ketemu ya. Apalagi kalau misalnya yang datang adalah Lee Min Ho kayak gitu ya. Benar sekali. Selama ini Mbak Vira, oke. Selama ini Mbak Vira itu kalau mengantisipasi demam panggungnya tuh gimana sih? Ya seperti tadi yang sudah dibicarakan sama Bu Vinda tadi, saya menganggap yang mensupervisi saya itu nggak ada. Jangan nggak ada dong. Bahaya ini. Ya besok saya tapi antisipasi kalau kepala sekolah saya itu seperti CCTV aja, biar nggak seram. Oke ya, kalau dianggap roh halus, iya. Kalau roh halusnya cakep ya, berarti benar dianggapnya adalah CCTV kan. Kepala sekolahnya Mbak Vira kan cantik. Benar sekali Bu Vinda. Oke, menanggapi apa yang disampaikan Mbak Vira nih Mbak Dila, gimana tanggapannya Mbak Dila? Jangan grogi ya intinya ya. Gimana supaya tipsnya supaya tidak demam panggung. Ya itu tadi sebenarnya Mbak Vinda tadi udah disampaikan ya. Anggap satu, kita harus prepare well. Ketika kita prepare well, kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, minimal itu sudah langkah satu tercapai. Nah, langkah yang kedua, ketika kita di panggung, di sana ya harus 100% harus optimal bagaimana supaya apa yang sudah kita rencanakan itu benar-benar bisa efektif. Kemudian kita fokus pada murid, nggak usah fokus pada siapa yang nungguin, anggap tidak ada. Kemudian kita benar-benar menikmati apa yang sudah kita rencanakan, kita aplikasikan, implementasikan di kelas, dan upayakan kalau saya nih dulu waktu jadi guru junior sekali itu membawa media. Jadi media itu bisa kita jadikan sebagai alat pengalih grogi. Karena dengan media itu nanti anak-anak akan lebih interaktif. Misalkan kita membawa media yang ibaratnya kalau kami nih guru bahasa ya, ada teka-teki, ada puzzle, ada apa gitu, kita buat kelompok, kemudian nanti di kelompok-kelompok itu mereka mengerjakan puzzle itu. Nah, itu akan mengurangi tingkat kegrogian ketika kita masuk, ini pengalaman jadi guru junior dulu nih berapa puluh tahun yang silam nih. Itu kita saya penasaran tadi. Mbak Dila mengatakan ketika saya jadi junior sekali, berarti sekarang sudah senior sekali.
Ya enggak, sama aja. Minimal berapa puluh tahun yang silam saya jadi guru junior itu tuh sudah disupervisi kan, tetapan ada kan. Nah, itu saya buat media. Jadi media itu untuk pengalih kegrogian saya bisa berkunjung ke grup sana, grup sini, padahal sebenarnya saya menghilangkan grogi. Nah, ternyata itu efektif menghilangkan apa ya, biar kita lebih bisa improvisasi dengan rencana yang sudah kita buat. Itulah mengapa sekarang itu kita menghimbau pada teman-teman untuk RTP modul ajarnya itu dibuat semaksimal mungkin dari per sekian menit sampai dengan ini nanti awalnya itu mau apa, kemudian nanti isinya mau apa, nanti akhirnya mau apa. Ini benar-benar kita sudah menguasai. Ibaratnya kita mau perang, medannya sudah kita kuasai nih. Dari ujung wetan kulonnya kita sudah paham. Nah, ini yang akan mengurangi tingkat kenervesan kita. Itu ya Mbak Vina. Oke, sip. Semoga dapat memberikan inspirasi ke Mbak Vira berkaitan dengan kegiatan demam panggung tadi ya, yang ada ketika diobservasi oleh kepala sekolah yang sebenarnya setiap hari bertemu, sebenarnya setiap hari mengobrol, tapi ketika disupervisi berasa mau audisi seperti itu ya. Oke, begitu. Mungkin sebelum terakhir nih VIP kita ya Pak Mif, boleh sebelum kita langsung menuju ke template aksinya. Halo, assalamualaikum Suara Bu Afinda. gaung. Halo, Waalaikumsalam. Bu Afinda dan Bu Sulis setelah sekian purnama tidak menampakkan diri akhirnya. Ya, apa ya? Ya nggak bisa, Pak. Sedikit mengiyakan dan menyetujui apa yang disampaikan oleh Bu Dila tadi, bahwa pembuatan media memang penting untuk mengurangi demam panggung. Kalau gimana ya, dari sharing teman-teman tadi sebelum Bu Dila siapa Bu Afinda? Bu Vira. Demam panggung berarti berasa kayak kepala sekolah itu sosok yang menakutkan gitu ya. Loh, seperti kok gaung, suaraku gaung nggak? Halo. Ya. Oke, kalau supervisi oleh kepala sekolah itu menimbulkan demam panggung itu seperti audisi ini. Lah iya. Kita jadi juri audisinya. Betul. Padahal kan ya ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari. Mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh kepala sekolah itu seperti apa. Nanti terus kita persiapkan itu tadi, termasuk medianya untuk mengurangi demam panggung. Betul sekali, karena bahwa media itu salah satu alat untuk kita ngomong apa Kingko ya, kita manfaatkan aja media seperti itu. Nah, mengajar tiap hari kan ya dilakukan setiap hari Bu Afinda ya, tapi ketika disupervisi itu kan berasa tadi benar yang dikatakan Bu Afinda tadi, seperti audisi itu, harus memenangkan hati juri itu. Memenangkan hati kepala sekolah. Iya. Apa itu pejet tombol itu loh. Kalau yes gitu, nanti kepala sekolahnya seperti itu. Ya, mungkin sebelumnya bisa dikomunikasikan terlebih dahulu, ngobrol-ngobrol pakai teknik coaching itu tadi, betul ya. Terus apalagi ya? Malah ngeblank ini Bu Afinda aku. Setelah lama nggak ketemu Bu Afinda sama Bu Sulis. Wah, gitu. Oke, Pak Mei. Nanti kalau ingat rasain lagi. Iya, siap. Oke.
Oke, Oke, terima kasih. thank you Pak Mif. Ini asik sekali ya. Kita belum masuk ke template aksi nyata udah jam 20.39 Kak Uum. Dan ini ada tambahan dari Bu Evi Hikmah Nur Cahyanti. Salah satu trik mengurangi demam panggung adalah bersikap tenang, percaya diri, dan menguasai kelas dengan baik juga bisa dengan berlatih disupervisi oleh rekan sejawat. Nah, ini ya ternyata semakin kesini banyak sekali ya, semakin banyak buah-buah pemikiran hasil pengalaman-pengalaman pribadi Bapak Ibu. Oke, waktu sudah jam 20.40. Kita stop dulu sharing tentang supervisi akademik. Ini sharing supervisi akademik kebanyakan di bagian observasinya ya, pelaksanaannya. Nanti kita lanjut lagi sharingnya setelah KUU menyampaikan template aksi nyata supervisi akademik. Jadi kita jalan semua Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan di sekolah itu jalan, begitu juga dengan sukses PMM juga jalan. Oke, Bu Astuti presensi belum? Nggih? Iya, sebentar habis template aksi nyata. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Dila yang sudah berkenan menjadi narasumber tamu dan memberikan banyak inspirasi. Nanti kita sambung lagi setelah Kak Uum memberikan pemaparan tentang template aksi nyata supervisi akademik ya Mbak Dila. Baik, silakan Kak Uum, waktu dan tepat dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Kita mulai dari mana ini? Sebentar. Oke. Kita share screen. Belum, sabar ya. Yang pada nyari aksi daftar hadir. Wah, ini nggak bisa nih. From tab dulu deh. Oke. Oke. Proses ya. Ya teman-teman, sebelum kita ke template aksi nyata, nyatanya, kita ke pilihan aksi nyatanya dulu. Dan sayangnya petunjuknya itu hanya untuk kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, tidak untuk guru. Ya, di sini. Dibikin Kak, oke. Walaupun petunjuknya untuk kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, tapi Bapak Ibu PTK itu juga harus tahu, oh ternyata alurnya seperti ini dan mungkin ketika dimintai bantuan oleh rekan menjelaskan itu sudah bisa gitu ya. Aduh suara Eldimi, maaf saya mute. Sedang konser ya. Eldimi sedang konser. Baik, pilihan yang pertama itu apakah perencanaan pembelajaran pendidik sudah berpusat pada murid. Nah, saya baru ketemu aksi nyata yang judulnya pakai tanda tanya, itu baru di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Yang pertama itu diskusikan dan sepakati tujuan. Ini inti dari grogi tadi kalau saya. Tujuan, kemudian rencana dan jadwal supervisi akademik dengan guru di satuan pendidikan. Berarti guru juga melakukan diskusi dan menyepakati tujuan, rencana dan jadwal supervisi akademik. Kalau kita sudah tahu tujuannya terlebih dahulu, maka insya Allah lah grogi itu akan turun ya. Karena kenapa tadi saya tanya Mbak Dila bedanya dengan supervisi akademik yang dulu apa gitu. Mungkin kalau di tempat Mbak Dila itu supervisi akademiknya sudah bagus ya gitu, tetapi pengalaman dengan curhatan teman-teman itu supervisi akademik zaman bahla itu adalah penilaian kita itu seperti apa sih, guru itu dinilai begitu. Tapi kalau sekarang itu kan tidak dinilai, dalam artian nggak ada nilai ABC itu, tapi teman-teman ditemani untuk mengembangkan diri. Nah, tujuannya ini yang menjadi istilahnya intinya dari supervisi akademik itu di sini diskusinya dulu. Kemudian yang kedua
guru dan kepala. Ini kan kepala meminta sama guru memeriksa perencanaan pembelajarannya. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Dila, HRPP-nya seperti apa atau modul ajarnya seperti apa gitu ya. Apakah sudah berpusat pada murid atau belum? Kalau belum seperti apa? Nah, kalau belum diberikan umpan balik ya kepala sekolah atau wakil, atau memang ada tim supervisi. Kalau mungkin teman-teman SMP, SMA, SMK itu kan besar ya, nggak seperti TK, SD yang gurunya itu aja gitu. Nah, itu bisa membuat tim sehingga tersupervisi semua. Nah, jadi timnya itu bisa memberikan umpan balik. Kemudian setelah itu juga kepala sekolah dan wakil ini meminta umpan balik atau refleksi dari guru mengenai kegiatan dari supervisi akademik di bagian perencanaan. Begitu. Setelah itu teman-teman segala bukti semuanya itu dikumpulkan menjadi satu dan dibuat dalam satu dokumen. Dokumennya isinya apa saja? Ada jadwal supervisi akademik yang sudah disepakati, kemudian ada catatan pemeriksaan perencanaan pembelajaran, ada rencana aksi berdasarkan hasil umpan balik tadi, dan ada umpan balik mengenai kegiatan supervisinya. Itu adalah pilihan aksi nyata 1. Ya, kita berlanjut ke pilihan aksi nyata 2. Baik, di pilihan aksi nyata 2 ini ada, kalau tadi perencanaan, kalau ini pelaksanaan pembelajaran. Apakah pelaksanaan pembelajaran pendidik sudah berpusat pada murid? Nah, ini yang kedua. Langkah-langkahnya hampir sama teman-teman, diskusi dan sepakati tujuan, rencana dan jadwal supervisi akademik dengan guru-guru di satuan pendidikan. Kemudian kalau ini lakukan observasi pembelajaran yang sudah direncanakan. Perencanaan pembelajarannya tadi yang sudah diperiksa. Kemudian berikan umpan balik terhadap pembelajaran guru dan sepakati rencana aksi perbaikan pembelajaran. Kemudian minta umpan balik atau refleksi dari guru mengenai kegiatan supervisi. Ya, jadi ada 2 umpan balik itu harus dibedakan. Ya, umpan balik terhadap kita memberikan umpan balik atau kepala sekolah atau wakil memberikan umpan balik kepada guru terkait observasi, kemudian atau terkait tadi perencanaan. Kemudian guru memberikan umpan balik kepada kita sebagai yang diobservasi, kegiatannya supervisi akademik yang dilakukan itu seperti apa gitu umpan baliknya. Kemudian dokumennya itu dari kegiatan-kegiatan tadi kita buat satu dokumen. Yang pertama ada jadwal dan tujuan supervisi akademik yang disepakati dengan guru, kemudian ada catatan observasi pembelajaran, ada rencana aksi berdasarkan hasil umpan balik, dan ada umpan balik mengenai kegiatan supervisi. Ini adalah kegiatan atau yang kedua ya, aksi nyata kedua. Kemudian aksi nyata yang terakhir, mendampingi pendidik dengan tepat sasaran. Jadi teman-teman kepala sekolah dan wakil mengumpulkan data hasil supervisi akademik yang sudah dilakukan. Misalnya ada catatan hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran dan observasi. Kemudian hasilnya dianalisis, ya, analisis data hasil supervisi akademik, dan temukan kekuatan dan kelemahan setiap guru. Kemudian hasil ini didiskusikan dan disepakati kebutuhan pendidik dalam mengembangkan diri dan peningkatan kualitas pembelajarannya mau seperti apa. Kemudian didiskusikan dan sepakati juga kegiatan pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki bersama pendidik. Di sini tadi sudah diutarakan oleh Bu Hastuti ya, disepakati pendampingan sesuai sumber daya yang dimiliki. Nah, ini kita harus menggunakan coaching. Begitu. Kemudian setelah didiskusikan, dampingi dan jadilah teman diskusi pendidik dalam melakukan pengembangan diri. Masih sama, kita meminta umpan balik dari pendidik terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan, dan semuanya dikumpulkan jadi satu dalam sebuah dokumen yang berisi foto kegiatan pendampingan, kemudian ada hasil atau catatan kesepakatan
kebutuhan dan kegiatan pendampingan yang disepakati dengan pendidik, ada umpan balik kegiatan pendampingan. Ini yang diunggah. Nah, seperti apakah? Saya pindah ke sini, cek apakah terlihat ya. Oke. 150 ya biasa. Ya. Ini adalah template aksi nyata yang seperti biasa kita sediakan, teman-teman. Teman-teman bisa tinggal menambahkan, diunduh atau di copy dulu untuk bisa diedit ya. Yang ini adalah yang perencanaan atau pilihan 1. Silahkan identitasnya teman-teman isi, kemudian ada gambar orang ini diisi foto teman-teman seperti biasa. NIP jika ada, kalau tidak ada boleh diganti NUPTK atau sebagainya, atau dihapus kalau memang tidak ingin. Kemudian ada email, ini sebagai salah satu pertanggungjawaban kita, di mana orang bisa bertanya atau mengklarifikasi apa yang kita tuliskan juga, atau meminta izin untuk melakukan kegiatan yang sama gitu. Kemudian instansi jelas, karena kita pendidik di Indonesia ada instansinya. Silahkan tambahkan keterangan lain jika memang ingin ditampilkan. Ya, di bagian kedua adalah di pelaksanaannya. Teman-teman silahkan jelaskan tadi proses diskusinya seperti apa. Kemudian pemeriksaan perencanaan pembelajarannya prosesnya seperti apa. Teman-teman juga boleh menjelaskan pemberian umpan balik terhadap perencanaan yang tadi pas kita meriksa perencanaan pembelajarannya gitu. Juga pada rencana aksi perbaikannya silahkan dijelaskan, teman-teman. Nah, kalau cuman cerita doang hoax, maka harus ada dokumentasinya. Dokumentasi diskusinya bisa berupa foto-foto waktu diskusi. Kemudian tadi kita diminta untuk mengunggah jadwal ya, jadwal dan tujuan supervisi akademik yang sudah disepakati oleh dengan guru itu seperti apa. Kemudian ada catatan, ini kenapa jadi catatan observasi ya? Ya. Cek ya. Terbalik, ada snoring apakah ini ternyata yang kedua. Kemudian ada tambahkan dokumen rencana aksi berdasarkan umpan balik, dan umpan balik ini yang di bawah ini adalah umpan balik yang biasanya diminta oleh PMM, di mana kita meminta umpan balik dari guru atau refleksi ini. Kemudian yang kedua pelaksanaan, ini yang terbaru. Yang kedua perbedaannya hanya di pelaksanaan, teman-teman. Yang tadi perencanaan, yang kedua pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, sebentar, cari step only. Mendampingi pendidik dengan tepat sasaran. Seperti biasa identitasnya, kemudian teman-teman silahkan jelaskan bagaimana proses mendampinginya. Ya, kalau teman-teman pakai template ini, nanti poin-poinnya ini boleh dihapus, langsung diceritakan saja. Kemudian proses analisis datanya, tadi teman-teman ketika mendampingi itu mengumpulkan dulu hasil datanya, hasil supervisi akademiknya, kemudian dianalisis, kemudian diskusi ya, disepakati kebutuhannya apa. Ini di sini coachingnya jalan di sini. Kemudian teman-teman jelaskan proses diskusi dan sepakatinya, juga proses pendampingannya. Kalau sudah disepakati kan teman-teman mendampingi guru, nah prosesnya seperti apa. Silakan tambahkan dokumentasi pelaksanaan proses berupa foto-foto, kemudian juga hasil catatan kesepakatan kebutuhan dan kegiatan pendampingan yang disepakati oleh pendidik.
Jangan lupa minta umpan balik dari guru mengenai kegiatan pendampingan. Itu adalah template aksi nyata yang nanti juga akan kita bagikan teman-teman di Iya, betul sekali. materi. Kita stop share. Oke. Baik, terima kasih Nah, teman-teman, kami sudah share materi, kemudian daftar hadir, dan nanti untuk pengunduhan sertifikat bisa diunduh di sites-nya Kombelbit Magelang ya. Di tampilan rerasan nanti dipilih rerasan berapa. Contoh kemarin rerasan 15. Nah, di rerasan 15 ini Bapak Ibu bisa unduh, kalau mencari materi di sini ada, kemudian sertifikatnya juga ada di bawahnya, dicari namanya. Kami sekali lagi memohon maaf karena untuk sertifikat tidak dikirimkan melalui email karena kami mengantisipasi atau mencegah terjadinya ban email akun belajar. Nanti teman-teman kunjungi sites kami saja. Nanti kita akan memberitahukan, Kak Ugum akan memberitahukan bahwa rerasan 16 siap untuk diunduh. Oke, kembali ke topik supervisi akademik. Template aksi nyata supervisi akademik. Ada 3 template. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah pendampingan. Pembedanya tadi jelas ya di dokumentasi. Kalau perencanaan kan berarti diskusi menentukan kapan mau dilaksanakan observasi pembelajaran. Kalau di pelaksanaan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran. Kalau di pendampingan atau tindak lanjut ya berarti dokumentasi ketika sedang melaksanakan tindak lanjut bersama dengan Bapak Ibu guru gitu. Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi ini teman-teman berkaitan dengan template aksi nyata? Kok formulir daftar hadirnya sudah tidak menerima jadwal jawaban lagi ya? Oke, dibuka, dibuka. Maaf, belum dibuka. Karena biasanya suka ada yang nyelonong. Ketika udah tahu apa itu kita punya ininya, trennya, polanya kita, nah itu kayak langsung ini aja gitu. Karena kita biasanya untuk shorten linknya itu nggak pusing-pusing, hampir sama semua. Udah sudah dibuka. Oke, silahkan diisi daftar hadirnya. Sudah dibuka linknya. Kita pakai sistem buka tutup. Nanti akan ditutup. Biasanya kita tutupnya besok pagi gitu ya. Tapi besok pagi libur Iya, biasanya kita berikan waktu 1 hari Kak Vinda. Jadi besok itu juga sampai malam sekitar jam 9, kemudian kita generate. Dan mungkin kalau kemarin kita generate sekitar 200 lebih, itu butuh waktu banyak, hampir tengah malam baru selesai. Iya, berarti nggak apa-apa ya besok libur ya kita kasih waktu seperti biasanya. Kemudian sertifikat insya Allah bisa diunduh di hari Jumat. Ya, paling cepat besok malam. Kalau teman-teman save linknya bisa dicek-cek ya. Oke, ada yang keluar masuk mungkin. Aku bagikan lagi. Baik, sambil teman-teman mengisi daftar hadir nih, ada yang mau berbagi pengalaman atau mau menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Kak Sulis berkaitan dengan template aksi nyata topik supervisi akademik. Sepertinya sudah jelas Mbak, sudah punya gambaran. Ya, kalau sekarang mungkin besok pengalaman barunya adalah ketika merencanakan observasi atau supervisi akademik melalui PMM. Iya. Hal baru. Hal baru. Karena kita juga belum bisa masuk ke menunya sih sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kita selalu rerasan senantiasa menemani teman-teman berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita rasan-rasankan. Yang perlu kita ngopikan, ngobrol pintarkan bersama teman-teman. Oke, dan kami mohon izin minggu depan kita tidak mengudara tanggal 14 hari pemilu ya.
ya. Udah siapkan kuku di Nah, diri. gitu ya. Jadi kita akan bertemu lagi di tanggal 7 tambah 14, 21. HP nih. Mama HP nih. Ya. Oke. Ya, di tanggal 21. Topik belum kita tentukan ya. Insya Allah refleksi pembelajaran sih. Oke. Siap. Atau kalau teman-teman memang butuh sesuatu Request. yang urgent untuk kita rasani di sini, boleh silahkan. Ya. Selain itu kami membuka pintu lebar-lebar apabila Bapak Ibu berkenan menjadi narasumber tamu. Tidak jauh-jauh dari PMM. Tidak jauh-jauh dari PMM, tidak jauh-jauh dari akun belajar, tidak jauh-jauh dari tupoksi kinerja kita. Oke, Bu Evi Hikmah Nur Cayanti, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang luar biasa, narasumber kita yang luar biasa, dan semua ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di forum ini yang sangat saya hormati. Setelah tadi mendengarkan paparan tentang aksi nyata supervisi akademik, ini pengalaman saja. Kemarin itu pada saat kami memilih aksi nyata untuk yang supervisi akademik, yang saya pilih itu ternyata pilihannya kan ada beberapa, dan yang bukan pilihan saya itu tidak saya pelajari, mohon maaf. Dan ini saya mendapatkan ternyata ada 3 dan ada sedikit perbedaan di situ. Kemudian yang sudah kami kirimkan dan alhamdulillah sudah turun sertifikat, yang kami kirimkan itu justru kemarin itu kita video pada saat kami pasca observasi, pas observasi dan juga pasca observasi. Jadi 3-tiganya itu kami video, kemudian pada saat pas observasi itu kami video hanya pembukaan, inti, dan penutup. Kemudian dari video itu saya linkkan ke YouTube gitu. Kemudian pada saat saya mengunggah aksi nyata, saya hanya melampirkan foto background awal dan juga link YouTube itu. Kemudian yang saya lampirkan di bawahnya sesuai dengan modul 2.3 nggih. Lembaran-lembaran itu saya dokumenkan, kemudian saya minta isi dari guru yang kami supervisi, kemudian terakhir kami minta umpan balik dari rekan yang kami supervisi. Kebetulan kan mungkin karena kami sebagai teman sejawat saja, jadi mungkin teman-teman yang saya supervisi itu tidak begitu grogi, tapi mungkin tadi banyak disampaikan, mungkin kalau dengan kepala sekolah agak grogi, tapi kalau dengan teman sejawat mungkin tidak begitu grogi lah. Ini jadi kita tidak ada dokumen foto, tapi kita dokumennya berupa link video. Mungkin itu saja ya kami sampaikan, dan terima kasih. Itu ada penambahan pencerahan tentang ternyata ada 3 pilar itu ada perbedaannya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Guru penggerak. Jadi ini sekali merengku dayung 2.30 terlampaui. Iya kan? Nyata modul 2.3. Sawangan 1 ya Bu Evi ya? Oh, Bu Dila tepang Bu Dila. Oke, Bu Evi halo. Bu Evi halo, Bu Evi dari mana Bu Evi? Kamu kok udah mandi lagi toh? Boleh di chat juga Bu Evi. Iya. Oke Bu. Teman-teman. Iya, teman Sawangan 1. Ya. Oh, alhamdulillah ya. Berarti alhamdulillah ya, ini dapat memberikan informasi bahwa selain dokumentasi berupa video, bisa melaksanakan dokumentasi berupa foto, bisa dilaksanakan juga berupa video. Kan kalau di agak sulit ya Mbak Vida. Kalau di topik-topik yang lain itu bahkan dokumentasi berupa coretan tangan pun kita selenggarakan ya Kak. Nah, ya, ini karena umpan balik akademik juga berupa tulisan tangan
Screenshot guru WA. ya di foto-fotonya kita unggah begitu juga sudah bisa. Sudah oke. Sepertinya ini karena asik sekali. Ini ada Bu Wahyu Puspitasari juga raise hand ini. Oke, Silakan silakan. Bu Wahyu Puspitasari. Halo. Sudah hilang? Oke, Mana kepencet nih, mana mungkin. nih? Mohon maaf, Oh iya, iya. kepencet. Oh ya, nggak Oh ya, apa-apa. nggak Terima apa-apa, nggak kasih apa-apa. Bu Wahyu. Oke. Terima kasih Baik, banyak. teman-teman masih ada tanggapan atau mungkin berkaitan dengan topik hari ini ya, supervisi akademiknya ini. Yes. Atau Iya, jangan-jangan ada sudah tanggapan ternina teman-teman? bubukan oleh Iya. suara kita. Biasanya kalau jam-jam segini jam rawan, jam Oke. segini. Kita tadi lebih berapa ya? Ini tadi kita lebih Kak, lebih 2 menit tadi. Oke, berarti udah lebih banyak. Ya kalau Ya. menanggapi tadi Bu Evi, ya betul Bu, ketika kita di supervisi temen ya, gitu, itu lebih enak. Ya, Mbak Fida hilang. Baterainya habis kali ya. Iya. Oke, itu lebih nyaman dan lebih enak karena tujuannya berbeda ya. Maksudnya jelas tujuannya di sini karena teman-teman mau meningkatkan diri gitu ya. Jadi bukan mau dinilai segala sesuatunya gitu, tapi mau meningkatkan diri yang kita butuh insight atau masukan dari luar gitu, dari orang lain begitu. Jadi tidak benar-benar kayak PKB zaman balak yang keluar nilainya gitu kan, kalau kita nggak sempurna gitu terus nilainya jelek gitu ya. Dan ini untuk sekarang ini just info aja bahwa untuk supervisi akademik yang model sekarang, yang model pengelolaan kinerja, itu kan guru menentukan, memilih sendiri apa yang mau dimintakan nilai ke kepala sekolah. Jadi sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada 8 pilihan indikator untuk observasi pembelajaran. Begitu juga dengan perilaku kinerja, juga apa yang ingin dinilai oleh kepala sekolah. Jadi benar-benar dari pribadi guru itu sendiri. Baik. Oke Kak, sekarang saatnya kita tutup dengan doa dan foto bersama. Oke, siap. Ada terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Tak kirain ada yang nanya di chat kita. Oke, sudah otomatis ini ya, otomatis buka Apa? Buka kamera. Oh, buka kamera. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita foto bersama, kita berdoa dulu. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang ya, berarti karena bukan minggu depan. Betul. Ya. Dan kita akan tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, cukup open kamera. Oke. Teman-teman juga memfoto. Ini yang asik, yang bisa memfoto tuh enaknya pakai device yang kayak HP gitu ya. Karena bisa scroll semua layar gitu. Kalau di laptop nggak bisa. Jadi teman-teman silakan boleh print screen, nanti di share di grup ya. Untuk di grup bisa belajar. kita masukkan nanti di site. Ya. Kita juga. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ganti gaya. Ini nggak banyak yang buka. Oke. Saya nangkep layarnya nanti. Aku lihat Sasa pakai helm, guys. Dia mau kemana dia? Lagi belanja dia. Kamu dari mana? Mute ya, masih mute kayaknya. Iya. Di parkiran apa baru masuk rumah?
Itu kayaknya masuk toko itu. Oh, masuk toko. Baik, kita ucapkan beribu terima kasih kepada narasumber tamu kita Mbak Dila yang sudah berbagi pengalamannya tentang supervisi akademik. Pengalaman itu memang guru yang berharga. Kita ucapkan selamat malam dan sugeng istirahat. Iya, kita sudah Bil- menahannya selama ini untuk tidak terpejam matanya. Oke. Selamat istirahat. Happy weekend, happy family times. Insya Allah nanti hari mungkin Kamis malam atau Jumat sertifikat sudah jadi ya. Baik Bapak Ibu, salam untuk keluarga di rumah, kakek, nenek, anak, suami, istri yang punya. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Tuti, Bu Rusia, Bu Siti Rohma yang kelihatan di laptopku ini yang dada-dada, Bu Siti Rohma, Bu Tuti, Bu Rusia. Terima kasih Bu Susi Astuti. Terima kasih ibu-ibu semua yang luar Iya, biasa. Bu Evi. Terima kasih juga Bu Evi. bagi pengalamannya. Terima kasih Pak Hendri. Piye Kak Mi, VIP ku. Izin live ya Mbak Vinda, Mbak Uum. Oh iya Mbak Dila, thank you. Dila. Met Bobo. Baik, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Wahyu Puspitasari, Bu Desi, Bu Ani. Oke, bye-bye. Selamat istirahat.